Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke, dan kita akan membahas kira-kira bagaimana sih situasi kalian ke depannya di sini. Ya, Aquarius, kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini, selain Aquarius, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat ada Pisces, kemudian Sagittarius, ada Aquarius, tentu saja karena ini pembacaan untuk Aquarius, Taurus, Scorpio, Leo, Aries, Gemini, ya, kemudian ya energi Aries cukup kuat ya di sini. Kemudian aku lihat lagi kira-kira ada apa? Ada Virgo di sini. Ya, Libra dan Aries cukup kuat di sini. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Aquarius, kalau aku lihat di sini, kelihatannya kalian itu sedang mengupayakan yang namanya kebahagiaan bersama seseorang ya. Maksudnya kebahagiaan bersama seseorang itu ya berusaha mendapatkan orang itu dan mempertahankan hubungan itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi di sini ada Ten of Cups, di sini ada Nine of Pentacles. Yang aku dapat di sini ada kemungkinan kebersamaan dengan orang ini tuh ada kaitannya dengan kepastian soal finansial kalian. Balik lagi ini general reading, jadi tidak harus resonate dengan semuanya dan pembacaannya bisa terlihat ada beberapa kasus ya, karena ini juga general reading, membaca energi banyak orang. Oke? Jadi kalau aku lihat di sini ada yang merasa bergantung sih sama orang tersebut gitu ya. Jadi dia berusaha mendapatkan Ten of Cups bersama seseorang itu. Ya, jadi apakah ini energi kalian Aquarius atau energi orang lain? Orang yang punya situasi sama kalian gitu ya. Ambil aja yang resonate. Tapi kalau aku lihat di sini, orang yang merasa bergantung tadi ya. Pertama bergantung secara emosional, kemudian aku melihat ini ada kaitannya dengan situasi finansial juga sih. Apakah bersama orang itu dia merasa situasi finansialnya itu terjamin, itu bisa jadi gitu ya. Jadi orang ini akan berusaha mempertahankan hubungannya sama pasangannya itu, orang yang dia cintai itu. Apakah ini kalian Aquarius? Oke, jadi ingat karena ini general reading, energi juga bisa terbalik. Ini bisa membaca energi kalian atau orang yang punya situasi sama kalian. Cuman kalau aku lihat di sini, ini sepertinya Aquarius sedang mempertahankan hubungannya dengan seseorang, dan dari hubungan itu memang ada kaitannya dengan finansial, materi gitu ya. Mungkin orang itu bisa memberikan jaminan itu juga, atau bisa mensupport materi atau finansial itu, atau mungkin karir atau ya bisnis, usaha, ya macam-macam. Intinya ada kaitannya sama materi, oke? Jadi Aquarius akan mempertahankan Ten of Cups atau hubungannya bersama orang tersebut ya. Karena Aquarius merasa kebahagiaannya adalah bersama orang itu, dan dia akan berusaha mempertahankan itu. Walaupun hubungan ini kelihatan stagnan ya. Oke, di kartu The Hangman sama Prince of Pentacles, kelihatannya hubungan ini stagnan, bahkan bisa jadi stuck, tidak kemana-mana, dan kelihatannya perjalanan atau dinamika hubungan ini juga lama gitu loh. Kan aku udah bilang tadi stagnan atau bahkan stuck dan seperti tidak kemana-mana, atau progresnya itu kelihatan lama. Kalau ini berjalan ini lumayan lambat gitu loh perjalanannya ya. Progresnya itu lumayan lambat gitu, kurang dinamis. Tapi intinya seperti yang aku bilang, sepertinya situasi hubungan ini masih stuck, tapi ada yang belum mau melepaskan hubungan ini karena dia melihat prospek masa depannya bersama orang itu cukup prospektif ya. Jadi gimana sih, kayak orang itu orang itu punya pandangan
hidupnya, masa depannya akan terjamin bersama orang itu. Berpasangan sama orang itu, masa depannya dia melihat peluang bersama orang itu adalah peluang yang menarik, cukup prospektif ke depannya. Makanya aku bilang ini ada kaitannya sama finansial, materi, dan karir juga gitu. Oke. Nah, di sini aku melihat mungkin saja di antara kalian itu iya masih sih. Intinya yang aku mau sampaikan adalah yang terlihat di sini kalian itu masih dealing dengan konflik gitu ya bersama orang itu. Kalian masih punya konflik dengan orang itu, tetapi aku melihat di sini ada yang belum mau melepaskan. Alasannya apa? Seperti yang aku bilang tadi. Ya bukan hanya materi aja sih, tapi kayak dia sudah merasa terikat sama orang itu juga gitu loh. Kayak orang itu adalah tipenya gitu loh, dan dia mau sama orang itu gitu, kayak gitu. Memang bukan hanya materi, cuman materi di situ juga punya andil besar ya kayaknya. Alasan materi di situ mengambil porsi yang cukup besar juga. Jadi kayak mungkin ya ada orang yang punya tipe, gue mau sama pasangan yang dia kelihatan karirnya oke gitu ya. Terus dia intinya gue hanya mau menerima orang yang karirnya sudah oke, keuangannya udah oke, bisa menjamin gue gitu ya. Kalau bisa ya lumayan tajir melintir gitu. Ada orang yang punya tipe kayak gitu. Ya balik lagi itu kan tipe orang beda-beda ya. Jadi biarin aja gitu. Cuman apakah dia hanya sekedar uang aja sama pasangannya itu? Mungkin aja enggak gitu ya. Mungkin aja loh ya. Karena ya di luar sana memang ada yang semata-mata hanya uang gitu ya. Tapi dia tidak ada perasaan lain gitu. Ya yang membuat dia tertarik di situ ya hanya uang gitu. Atau mungkin uang bisa membuat feelingnya berbeda aja terhadap orang yang ada di depannya. Mungkin uang itu bisa memberi daya tarik sendiri gitu ya. Tiba-tiba dengan situasi ekonomi yang kayak gitu, orang itu lebih kelihatan menarik mungkin. Jadi kayak auranya lebih kebuka mungkin di mata orang-orang tertentu gitu ya. Jadi mendadak mereka merasakan hal itu. Bisa jadi loh ya. Kadang mungkin mereka bisa melihat orang itu terlihat menarik saat sudah mengetahui situasi finansialnya gitu. Ya balik lagi sih ya, mungkin dari informasi itu bisa keluar inner beauty seseorang kali ya. Ya oke lah, itu ya itu selera masing-masing orang, jadi ya udah gitu ya. Cuman ada juga orang yang iya sih memang dia kalau dilihat cenderung punya tipe kalau dilihat dia itu kalau punya pasangan atau pacar gitu ya, cenderung memang secara materi memang di atas rata-rata gitu misalkan. Cenderung memang kayak gitu, jadi dia punya standar sendiri gitu. Tapi bisa saja memang bukan hanya materi aja, mungkin dia sendiri juga emang udah tergila-gila sama orangnya, walaupun mungkin ya gimana ya, itu kayaknya muter deh menurut aku ya, kayak vice versa gitu loh. Kalau dibilang materi, alasan materi iya juga sih, alasan materinya punya andil di situ yang membuat dia tertarik sama seseorang gitu ya. Cuman dia juga ya berawal dari materi, dia juga bisa jadi melibatkan emosi yang besar juga di situ, ada emosional yang besar juga di situ. Jadi ini karena aku melihat temen aku sih ya sebenarnya. Salah satu contohnya aku pernah kenal orang gitu. Salah satu teman aku lah. Jadi aku melihat dia mungkin dia kecenderungan orang yang seperti itu. Dimana aku juga tidak menyalahkan ya. Cuman sayangnya dia terjebak di toxic relationship kalau yang aku lihat. Gitu ya mungkin karena dia hanya melihat sisi itu gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak apa-apa dia melihat sisi itu, tapi dia harus memperhatikan sisi lain juga gitu loh ya. Jangan cuman karena itu dia jadi merasa stuck sama orang itu, bahkan hubungan itu toksik, dia tetap stay di situ dan hanya menunggu dia yang dieliminasi gitu. Jadi kayak gitu kan agak menyedihkan juga gitu ya, contohnya gitu. Tapi kayaknya yang kayak gitu mungkin banyak ya di luar sana, nggak cuman orang
orang tersebut yang aku sebut gitu loh. Kayak gitu. Jadi ada pertimbangan lain, bukan berarti hanya karena soal dia dari status sosialnya kayak gini, dia dari keadaan finansialnya kayak gini, terus ternyata orang itu kasar gitu misalkan, terus memperalat gitu, atau ya hal-hal yang kayak gitu yang mungkin bisa dibilang tidak menghargai. Bukan berarti situasi kayak gitu juga dibiarkan gitu ya. Maksudnya gimana ya? Seakan-akan hanya karena, ya bukan hanya juga sih ya. Kalau menurut sebagian orang di luar sana mungkin itu bukan sesuatu yang hanya gitu kali ya. Tapi tetap ingat sama self love sih ya. Yang penting gimana ya? Ya kayak gitulah intinya. Jadi maksud aku, kalau punya selera dengan hal itu, dengan keadaan itu, orang punya selera itu wajar gitu. Tapi bukan berarti hanya fokus pada selera yang terlihat di luar seperti itu, tapi dia harus mengorbankan dirinya di situ. Misalkan dia disakiti terus-terusan dan terjebak di toxic relationship gitu. Nggak kayak gitu juga kan. Dia harus mengorbankan dirinya hanya untuk seseorang yang sesuai dengan tipenya, dan tipenya itu juga ya tipe yang lebih ke material thing aja gitu. Ya oke lah ya, kita nggak usah bilang aja, karena mungkin buat orang di luar sana itu juga penting gitu. Jadi ya nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi ya yang salah kalau hanya karena materi dia mengesampingkan keselamatannya gitu loh ya. Jadi kayak contohnya orang mau mendapatkan uang tapi dia mengesampingkan keselamatan dirinya gitu. Kan nggak seperti itu juga gitu. Safety first gitu ya, keselamatan itu tetap yang utama gitu. Jadi it's okay dengan tipenya dia yang seperti itu, tapi jangan juga dia menggadaikan keselamatan dirinya, self love, cinta untuk dirinya untuk hal seperti itu gitu loh. Dimana punya selera itu juga nggak ada yang salah sih sebenarnya menurut aku ya, sah-sah aja orang punya selera gitu. Tapi yang menjadi kesalahan kalau dia kalau dia tidak mempertimbangkan dirinya, keselamatan dirinya, cinta untuk dirinya sendiri kayak gitu. Karena ya balik lagi, apalah artinya gitu, dia berada di situasi itu tapi pada akhirnya dia tersakiti terus akhirnya hubungan itu juga berakhir gitu ya. Berakhir demi keselamatannya dia sih nggak masalah gitu ya, tapi maksudnya berakhirnya itu dia udah tersakiti terus dia misalnya kayak didepak gitu. Itu kan mengenaskan banget gitu loh. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi itu salah satu contoh gitu. Nah, aku melihat di sini Aquarius sama orang tersebut. Aku nggak bilang Aquarius berada di situasi kayak gitu ya. Itu hanya salah satu contoh yang soal itu tadi gitu. Salah satu contoh gitu. Salah satu contoh, tapi aku nggak bilang Aquarius seperti itu atau berada di situasi itu. Cuman aku melihat di sini kalian itu berada di konflik itu. Mungkin kalian hubungannya sedang nggak baik, tapi ada yang belum mau melepaskan gitu ya, dan berusaha untuk, ini kelihatan energi berhati-hati juga sih di kartu ini, berhati-hati dan berusaha untuk tetap meraih Ten of Pentacles ini. Di sini ada Ten of Cups, di sini ada Ten of Pentacles. Kebahagiaan dan prosperity bersama orang tersebut gitu. Jadi ada yang berusaha mengupayakan itu dengan kehati-hatian, karena dia takut kalau dia nggak berhati-hati dia nanti kehilangan orang ini gitu. Karena dia merasa orang ini itu adalah tujuannya, pokoknya ini tipenya dan dia harus mendapatkan itu gitu. Oke? Itu yang aku baca di sini. Dan kayaknya hubungan ini juga perlu kesabaran ya. Tapi aku di kartu ini, dan ada kartu The Magician juga di sini, aku melihat ada orang yang benar-benar berusaha memanifestasikan sih. Ten of Pentacles ini ada 2 loh bahkan. Memanifestasikan orang ini dan harapannya punya hubungan dengan kondisi keuangan yang terjamin gitu. Jadi ini bukan hanya mendapatkan hubungan itu orang itu, tapi desire-nya terhadap materi. Oke? Ya. Dan kalau di kartu
King of Swords ini, orang ini kalau aku lihat udah cenderung posesif dan terobsesi untuk mendapatkan sosok ini dan hubungan ini gitu. Ingat ya, aku tidak menyalahkan kalau orang punya tipe-tipe tertentu ya. Tipe-tipe tertentu dia suka dengan orang yang mapan. Sebenarnya nggak ada yang salah juga kalau dia mencari orang yang mapan dengan harapan masa depannya terjamin gitu. Sebenarnya ya nggak salah juga ya. Oke lah, terserah mau dibilang salah atau enggak. Aku pribadi tidak mempermasalahkan itu. Yang penting itu tadi, jangan lupa mencintai diri sendiri gitu kan. Jangan sampai tersesat gitu loh. Tersesat mengartikan kebahagiaan, tersesat dalam memandang apa sih itu happiness gitu loh. Apakah itu semata-mata soal uang gitu kan? Oke, itu yang mau aku sampaikan. Dan balik lagi, kalau orang memang punya tipe terhadap tipe tertentu seperti yang aku bilang tadi soal materi gitu, tapi bukan berarti juga dia itu tidak menggunakan perasaannya ya dalam hubungan itu, nggak juga. Kadang mungkin memang dia punya tipe itu gitu lah ya. Memang hal itu membuat dia melihat seseorang itu lebih menarik gitu. Tapi ketika dia sudah stuck di situ, akhirnya dia sorry ya, ini aku berusaha menganalisa sih. Tapi gimana ya? Tapi dia memang kelihatan memainkan perasaannya juga sih di situ. Jadi bukan hanya sekedar uang terus nggak pakai perasaan gitu. Ada yang memang hanya sekedar uang gitu, ada yang memang dia juga menggunakan perasaannya juga. Ya, memang sih berawal dari ya ketertarikan dari situasi atau background orang tersebut gitu, karena seleranya itu kan gitu. Cuman apa ya mau aku sampaikan? Cuman mungkin gini kali ya, kalau dia, ini aku berusaha menganalisa aja ya. Kalau seseorang gitu, dia itu melihat seseorang gitu punya tipe yang gini, maksudnya dia mau punya pasangan yang mapan kayak gitu, sukses kayak gitu. Pokoknya dia maunya menerima saat orang itu udah mapan dan sukses gitu misalkan. Dia punya standar sendiri di situ. Ya itu sah-sah aja, itu adalah seleranya gitu ya. Tetapi yang membuat orang itu ini aku pernah melihat contohnya di lapangan. Maksudnya melihat contohnya di lapangan itu nggak harus melihat langsung gitu ya. Kadang mungkin bisa melihat contoh-contoh di media atau bahkan di film gitu ya misalkan, atau entahlah di novel atau ya whatever gitu ya. Intinya contoh gitu ya. Kayak apa ya? Kayak sorry, aku tadi bahas sampai mana ya? Jadi kalau misalkan ya karena itu dia punya selera itu, ya itu sah-sah aja gitu ya. Itu seleranya gitu ya. Cuman yang membuat orang itu sulit melepaskan sebenarnya bukan cinta loh kalau menurut aku, dalam hal apapun. Yang membuat orang itu sulit melepaskan, kayak nggak terima kalau nggak sama yang udah menjadi targetnya gitu ya. Itu lebih ke arah desire dan obsesi. Bukan berarti aku menghakimi tidak ada cinta di situ. Enggak juga sih. Mungkin cinta itu ada di situ. Bisa jadi ada cinta di situ karena ya orang yang punya situasi itu kan macam-macam. Ya, mungkin sama-sama konsepnya kayak gitu, tapi detail ceritanya bisa beda-beda gitu loh. Dan situasi perasaan mereka juga bisa beda-beda gitu lah ya. Walaupun latar belakangnya sama gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang di sini ya, bukan di situasi Aquarius ya, misalkan contohnya di luar sana. Kayak contohnya orang yang aku kasih tahu tadi deh ya, sebut saja Miss A gitu ya. Miss A ini dia punya pacar gitu ya. Pacarnya itu ya udah sesuai dengan seleranya, terutama dalam hal background keluarga sama situasi materi gitu ya. Sudah sesuai dengan tipe Miss A ini gitu. Cuman kalau Miss A ini tiba-tiba suatu hari diputusin gitu ya misalkan, terus dia nggak terima gitu diputusin, mungkin dia bisa nangis karena dia merasa dia udah cinta sama orang itu gitu. Tapi menurut aku, bukan aku menghakimi Miss A ini tidak ada cinta, enggak juga. Mungkin memang ada cinta di situ. Tetapi yang membuat dia menangis-nangis dan tidak mau melepaskan itu menurut aku bukan cinta sih. Ya biasalah, kadang cinta itu udah jadi satu sama obsesi, desire udah jadi satu gitu loh.
Jadi makanya aku bilang bukan berarti tidak ada cinta di situ, tetapi kalau dia tidak mau melepaskan, dia nggak rela dan terobsesi sama mantannya gitu ya, itu yang membuat dia seperti itu bukan cinta yang besar, tapi obsesi yang besar dan desire yang besar untuk mendapatkan ya mantannya itu atau pacarnya itu gitu. Itu contoh gitu ya. Tapi bukan berarti di situ hanya obsesi dan desire. Tidak ada cinta, bukan berarti. Mungkin ada cinta tapi sudah banyak yang campur di situ gitu. Jadi kayak hubungan aja, apakah hubungan itu hanya sekedar cinta, apalagi orang ya gimana ya, kalau sesama masih muda gitu ya kan, masih produktif gitu, ya cinta bisa aja ada di situ. Bisa memang mereka saling mencintai, cintanya besar, tapi bisa aja bukan bisa. Namanya masih produktif, di situ jelas ada desire, ada lust, ada gairah, ada passion. Itu adalah hal yang wajar gitu loh maksudnya. Tapi kan bukan hanya satu-satunya desire di situ gitu. Ada cinta juga memang gitu. Dan bagaimana mereka menyikapi hubungannya, menjalani hubungannya ya kembali sama mereka masing-masing gitu. Apakah contohnya ya kayak Miss E ini gitu ya. Miss E ini bukan berarti dia tidak mencintai pacarnya atau mantannya itu ya. Cuman yang membuat dia tidak bisa melepaskan ya sebenarnya lebih karena obsesi dan desire. Karena dia merasa ini udah tipenya gitu ya. Walaupun mungkin saat pacaran cenderung bisa toksik atau bahkan mungkin Miss A itu tidak merasa hubungannya toksik. Dia baru merasa kok dia bisa ya melakukan hal itu selama pacaran gitu ya. Dia mungkin baru menyadarinya saat putus gitu loh. Oh dulu waktu pacaran kok bisa-bisanya gitu loh, dia diperlakukan begitu gitu. Tapi waktu masih dalam satu hubungan dia mungkin gak merasakan hal itu. Mungkin ya itu disebutnya budak cinta gitu ya. Dia gak sadar menjadi budak cinta gitu. Dia baru sadar ketika dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia kehilangan itu. Dan dia merasa dia sudah berkorban banyak gitu. Jadi dia merasa itu sia-sia banget ya. Mungkin dia merasa seperti itu, mungkin loh ya. Iya, jadi dia baru merasa kayak gitu sih ya. Merasa udah berkorban banyak tapi dia gak mendapatkan hubungan itu, gak mendapatkan orang itu gitu. Karena mungkin dulu dia rela mempertahankan seseorang itu dan hubungan itu ya demi seleranya itu gitu ya kan. Tapi dia mengabaikan self-love, cinta sama dirinya sendiri. Jadi permintaan-permintaan yang udah gak relevan, situasi yang sudah tidak relevan, dia jalani aja walaupun itu toksik dan hanya merugikan aja. Jadi kalau dihitung-hitung saat dia sudah saat hubungan mereka sudah berakhir gitu ya, kalau dihitung-hitung dia merasa dan dia mengakui juga dia udah banyak ruginya gitu loh. Dia mengakui pokoknya intinya apa ya gitulah. Jadi dia menyebutkan apa saja yang sudah dikorbankan ya. Jadi intinya sih dia merasa sangat rugi sekali, mengalami kerugian gitu loh dari hubungan yang itu, dan dampaknya tuh panjang gitu loh, termasuk ya luka itu gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Punya selera itu nggak masalah, tapi pada akhirnya kita juga tetap berusaha rasional gitu loh, relevan gitu. Kayak gitu. Jadi balik lagi, saat dia menangis dan dia galau saat putus gitu ya, menurut aku yang membuat dia seperti itu sebenarnya saat obsesi dan desire-nya itu menguasai dia gitu. Dia terobsesi sama hal itu, dia nggak siap kalau itu tidak menjadi miliknya gitu ya. Ya bagaimana dia mau siap gitu. Sebelumnya aja dia bahkan rela mengorbankan dirinya hanya untuk orang itu dan hubungan itu gitu kan. Bagaimana dia siap mau melepaskan itu? Kan kelihatan seberapa besar obsesinya terhadap hubungan itu dan orang itu, terhadap seleranya itu gitu. Jadi yang membuat dia sakit kayak gitu, itu adalah obsesinya sih sebenarnya. Saat dia sudah dikontrol oleh obsesinya, dikuasai oleh obsesi dan desire-nya sama satu hal itu gitu. Jadi ini masalah menerjemahkan perasaan dan kasus sih menurut aku. Kasusnya di situ apakah cinta yang salah? Menurut aku tidak ya. Karena yang ada di situ bukan hanya cinta gitu loh. Di situ sudah ada obsesi, desire gitu. Cintanya nggak salah kalau cuma sekedar cinta ya.
Cinta kan tidak meminta orang itu harus, sorry ya, cinta ini kan universal, termasuk cinta sama dirinya sendiri gitu loh. Cinta itu harusnya rasional sih menurut aku ya. Cinta itu tetap harus rasional gitu. Kalau dia bilang cinta jadi irasional, terus cinta love is blind gitu, kayaknya ini cocok sama Oracle ini ya. Semakin kamu dimotivasi oleh cinta, semakin berani dan bebas kamu melakukan aksi gitu loh ya. Cocok sih sama quotes ini, cuman cinta itu kan balik lagi, cinta itu universal gitu. Mungkin orang bisa terlihat orang itu termotivasi karena cinta gitu ya, untuk berkorban buat orang lain, bahkan sampai mengabaikan dirinya sendiri. Dia, apakah itu cinta? Kalau menurut aku itu lebih ke, kalau case-nya yang seperti Miss E tadi, menurut aku itu obsesi. Tapi ingat, aku tidak bilang tidak ada cinta juga di situ gitu ya. Tapi udah ketutup obsesi. Itu sudah bias, dia sudah tidak bisa membedakan antara obsesi dengan cinta gitu loh. Dia lupa untuk mencintai dirinya. Oke, seperti itu. Kalau dia mencintai dirinya, dia ya bisa seperti ini juga kan. Dia akan melakukan aksi yang berani untuk melindungi dirinya, untuk memproteksi dirinya gitu loh. Misalkan kayak orang yang ditindas gitu ya. Dia mencintai dirinya, dia sadar dia mencintai dirinya, dia akan melakukan sesuatu yang berani gitu untuk melawan orang yang menyakitinya gitu. Seperti itu. Nah, bolehlah kalau kayak gitu. Jadi, ya balik lagi sih, ini soal sudut pandang ya. Tapi dari sudut pandang aku kayak gitu. Intinya ini soal menerjemahkan apakah itu cinta atau obsesi. Gitu aja sih, oke? Ya, ngomong-ngomong soal cinta, ya dia sibuk berusaha mencintai orang lain dan memuaskan orang lain. Tapi dia mengabaikan dirinya. Itu apa ya? Itu jadi pertanyaan besar sih. Dan mungkin cocok quotes untuk dia itu adalah, dia tidak bisa mencintai orang lain sebelum dia mencintai dirinya dulu. Akhirnya dia terjebak di hubungan kayak gitu. Dia mungkin apa yang dia lakukan, mungkin dia pikir itu adalah cinta. Dia lakukan itu semua karena cinta gitu ya. Tapi bisa jadi dia hanya memuaskan orang lain gitu ya, dan dia hanya takut kehilangan orang itu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Oke, itu dari sudut pandang aku sih ya. Seperti itu contoh kasus Miss A. Oke. Ya, kalau aku lihat di sini, itu sih yang udah aku sebutkan tadi. Oke. Di sini kan ada The Hangman sama Five of Wands gitu. Jadi jelas kalian tuh punya konflik, sedang menjalani konflik yang sudah panjang nih kayaknya, dan tidak kemana-mana gitu kan. Itu bisa jadi, percaya atau tidak, itu bisa jadi ada kaitannya sama past life connection. Cuman kalau nggak percaya pun nggak ada masalah, karena yang kita bisa lakukan adalah yang terbaik aja di hari ini. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah ya saat ini gitu ya, berusaha yang terbaik sesuai situasinya yang saat ini gitu ya. Dan intinya penyelesaian untuk situasi kalian adalah fairness sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi itu tadi fairness ya. Jadi masalah atau konflik di antara kalian itu bisa diatasi dengan fair aja gitu, dengan cara yang fair gitu ya. Maksudnya fair itu berarti untuk semua pihak, bukan untuk satu pihak aja kayak gitu sih. Oke. Ya karena ini general reading, jadi kita juga nggak bisa berbicara secara spesifik, tapi ya berusaha fair untuk semuanya ya, termasuk untuk diri sendiri. Oke. Ya, kita langsung ke ini ya. Nah, kebahagiaan itu tidak bergantung dari apa yang kamu miliki atau siapa kamu gitu ya. Ini benar-benar bergantung dari apa yang kamu pikirkan. Tapi emang ada benernya sih. Pikiran orang, sudut pandang orang itu akan mempengaruhi perasaannya. Jadi gimana kita berusaha membangun mindset kita itu sih soal happiness. Kayak gitu ya. Terkadang seseorang masih bingung dengan apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya, dan tentang kebahagiaan baginya. Terkadang untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal, hingga menuntun seseorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Oke.
Seseorang yang hanya menggunakan waktunya untuk fokus mencari kekurangan orang lain adalah orang yang merugi atas waktu dan energinya. Mereka bukan lawan apalagi ancaman, tetap nikmati dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Ya, ini pesan buat orang yang merasa terganggu atau ya lumayan, ya gimana ya? Ya terganggu sama pandangan dan komentar orang ya. Pandangan dan opini orang, ya ini pesan buat mereka yang berada di situasi itu gitu. Jadi ya relax gitu ya. Orang itu bisa bebas ngomong apa. Ya tapi gini ya, kalau aku ngomong bebas ngomong apa, orang sih kalau sekedar beropini bebas ya. Tapi kalau menebar fitnah itu ada konsekuensi hukumnya gitu. Kalau sekedar beropini ya gimana ya, itu mulut mereka, pikiran mereka, ya udah gitu. Tapi balik lagi sih, sebenarnya orang-orang yang mungkin hanya fokus melihat kekurangan orang tapi lupa untuk mengevaluasi hidupnya, itu sebenarnya kasihan juga sih. Jadi gimana ya, beropini boleh, tapi ya balik sih, namanya opini bebas ya, maksudnya orang mau beropini, cuman jangan sampai ya kayak gitu. Jangan sampai lupa sama hidupnya sendiri gitu kan. Terlalu sibuk sama hidup orang lain terus lupa sama hidupnya sendiri, itu ya jangan juga gitu ya. Buang-buang waktu nanti. Tapi buat kalian yang terjebak pada situasi orang-orang yang seperti ini, ya udah gitu ya, seperti yang aku bilang di sini. Oke? Nah, selanjutnya ini. Cinta adalah trigger yang membawa reaksi besar dari seseorang. Cinta yang membuat seseorang lebih berani melawan ketakutannya. Tapi pastikan itu adalah cinta, bukan obsesi, karena cinta tidak meminta pengorbanan untuk melukai dirinya. Cinta tidak meminta pengorbanan yang melawan suara hati. Oke, jadi yang aku lihat di sini situasi kalian ke depan ya masih berusaha memanifestasikan orang ini, hubungan ini gitu. Hubungan ini bisa bertahan, tetapi dia tidak berkembang kemana-mana kalau belum menyelesaikan akar masalahnya gitu. Jadi semacam kayak orang menggenggam sesuatu. Mungkin saja apa yang digenggam itu tetap ada di genggamannya, tapi keadaan tidak berubah. Mungkin saja dia menggenggam kayak gitu terus, karena kalau dilepas dia kehilangan gitu ya. Keadaan tidak berubah kalau dia tidak menyelesaikan akar masalahnya. Maksudnya gimana ya? Kayaknya kalau kalian mau mempertahankan orang ini bisa-bisa aja gitu. Cuman situasinya nggak akan kemana-mana kalau akar masalahnya tuh tidak diselesaikan. Jadi contohnya gitu ya, kayak oke, aku nggak bilang ini kasusnya Miss E, tapi kita sebut saja Miss E. Aku nggak bilang kasusnya Miss E yang aku ceritakan tadi seperti ini ya, tapi karena biar gampang sebut saja Miss E, ini contoh aja gitu. Contoh, ada orang gitu ya, dia sebut saja Miss E gitu. Dia itu mau menggenggam, enaknya Miss Miss E aja ya. Oke, Miss E, terus Miss E ini mau mempertahankan Mr. X di hidupnya gitu. Atau sebaliknya terserah lah ya. Ya, bisa vice versa, bisa mana aja boleh gitu. Tapi intinya di antara Miss E sama Mr. X ini ada yang mau mempertahankan hubungan itu dan orang itu gitu. Hubungan itu bisa saja bertahan, cuman circumstances di dalamnya bisa aja ya kayak gitu-gitu aja kalau akar masalahnya tidak diselesaikan gitu. Kalau kalian belum berada di, kalau aku melihatnya ini yang dikejar adalah komitmen, jelas ya, kepastian komitmen gitu. Jadi kalau kuncinya itu tidak dibereskan, kunci masalahnya, akar masalahnya gitu ya, akan selamanya berada di situasi kayak gini, ketakutan kehilangan, hanya menggenggam tapi kayak nggak merasa memiliki, bisa kayak gitu loh. Oke? Jadi yang penting itu aja sih. Coba cari akar masalahnya kalau mau, tapi kalau enggak ya semua ada di tangan kalian gitu kan. Tapi aku melihat di sini sebenarnya gimana ya? Sebenarnya oke-oke aja sih. Maksudnya
aku sih melihat di sini ini baru kayak keinginan ya. Apakah ini yang benar-benar terjadi? Maksudnya yang keinginannya tuh Ten of Pentacles, Ten of Cups gitu ya. Itu semua bisa aja terrealisasikan. Ten of Cups, Ten of Pentacles itu bisa terrealisasikan. Itu kan kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang paripurna lah ya gitu. Bisa aja kok. Mendapatkan orang itu bisa aja. Tapi kalau buat kalian yang belum berada dalam komitmen, maksudnya kalau misalkan kalian mau menikah gitu ya, dan kalian ini situasinya belum menikah gitu kan, kalian bisa mempertahankan orang ini di hidup kalian, cuman belum tentu kalian mendapatkan komitmen yang kalian inginkan. Kalau kalian belum menikah ya. Kalau kalian sudah menikah, terikat sama orang ini, kalian bisa tetap mempertahankan orang ini di hidup kalian, tetapi bukan berarti kalian benar-benar bisa memiliki orang ini seutuhnya. Bisa seperti itu situasinya. Gitu ya. Jadi ini kembali sama situasi kalian ya untuk memecahkan ini gitu. Intinya gitu sih. Oke, itu aja dari aku untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aquarius, good luck ya.